kalau kita berandai-andai bahwa kondisi di Timur Tengah, Iran, Amerika ini bisa berakhir katakanlah di triwulan ketiga tahun ini, itu pasti mudah. Tapi kalau kemudian prolong ya, misalnya panjang sampai akhir tahun, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, Mas Faisal? Ya, kalau panjang berarti ya segala opsi sebetulnya untuk meminimalisir resiko dieksplor ya. Dan kalau tadi memang untuk saat sekarang misalnya ya menahan harga BBM bersubsidi mungkin masih memungkinkan ya. Katakanlah tadi dia sampai kalau harga minyaknya $100 per barrel. Nah, tapi kalau betul-betul worst scenario sampai lebih di atas $100 per barrel ya kita harus buka opsi satu persatu ya yang lebih realistis tentu saja gitu. Yeah. Walaupun tadi prediksi saya sepakat ya bahwa untuk di atas $100 per barrel rata-rata selama 1 tahun itu kayaknya kemungkinannya masih agak kecil menurut saya. Sekarang tuh memang bergerak naik rata-ratanya tapi belum sampai $90 per barrel ya, masih di bawah itu gitu. Nah, tapi makin panjang perang ya tentu saja akan terus naik gitu. Nah, jadi itu opsi satu ya, opsi harus dibuka untuk hal-hal yang tadinya mungkin belum kita buka opsinya, termasuk masalah BBM yang bersubsidi ya, karena itu cukup besar memang membengkaknya nanti. Nah, tapi kita juga melihat bagaimana trade-off-nya ke efek yang lain, karena ke ekonomi kalangan bawah itu juga menjadi penting. Jangan lupa juga masalah stabilitas sosial politik ya, yang kaitannya seringkali juga dengan BBM, harga BBM naik, inflasi, ke harga pangan, nah itu juga harus menjadi pertimbangan, karena itu bisa menambah parah. Jadi memang pilihannya tidak banyak, tapi ya kalau makin panjang perangnya memang perlu lebih opsi-opsi yang lebih realistis ya secara kebijakan. Terakhir singkat saja Mas Faisal, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga kepercayaan investor global? Ini kan langkah bagus dari Amerika, tapi kan harus dipertahankan dan ditingkatkan. Singkat saja apa Mas? Beberapa catatan ya, tata kelola fiskal ya itu harus dibuktikan bahwa itu harus menjadi prioritas pemerintah. Bagaimana menjalankan program-program prioritas pemerintah juga, MBG, Koperasi BDSM Merah Putih yang masih menjadi sorotan pada saat sekarang itu juga harus diperbaiki. Masalah koordinasi kebijakan, termasuk tadi sempat ditanyakan masalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sebagian itu adalah peran pemerintah, otoritas fiskal, tapi tentu saja otoritas moneter itu menjadi penting sehingga menjaga independensi daripada otoritas moneter itu juga harus dijaga tuh. Jadi sempat kan ada keraguan ya. Nah, ini harus dipulihkan. Itu menurut saya di antara yang penting. Terima kasih Mas Faisal. Kang Samad, apa yang DPR akan sampaikan ke pemerintah supaya kemudian kepercayaan investor global kepada Indonesia ini tetap terjaga atau malah meningkat? Bang Leo, sebetulnya Indonesia ini udah punya modal yang sangat baik. Ada 25 kawasan ekonomi khusus. KEK? KEK. Jadi mulai dari Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, kemudian Galang, Lok Sumawe, dan seterusnya. Kalau ini terus dipromosikan ke publik bahwa di dalamnya ada tax allowance, ada tax holiday, daya tarik ya, insentif ya. Ada pembebasan bea masuk, kemudian ada layanan perizinan satu pintu, satu atap gitu. Saya yakin cukup optimis karena kalau kita melihat angkanya Bang Leo, akumulatif investasi yang masuk di 25 kawasan ini itu sudah mencapai 336 triliun. Khusus untuk 2025 itu 82,6 triliun. Investasi, dan itu didominasi industri manufaktur. Nah, bagaimana pemerintah terus meyakinkan investor global tentang ketersediaan sarana dan kebijakan ini sehingga mereka tertarik untuk masuk di Indonesia, dan itu sangat potensial untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus mendorong ekonomi, sekaligus pertumbuhan ekonomi kita, apalagi daya saing ekonomi kita bisa lebih baik ke depannya Bang Leo. Kalau soal nilai tukar rupiah bagaimana Kang Samad? Ini Bank Indonesia kan terus-terusan di pasar, tapi ini kan juga tekanan dari Timur Tengah ini, bagaimana Kang? Iya, Bang Leo, memang nilai tukar rupiah ini kita terus mengingatkan otoritas moneter dalam operasi moneter mereka untuk terus memitigasi
resiko yang penuh ketidakpastian, ada faktor domestik tetapi didominasi oleh faktor global. Nah, dampaknya terhadap bahan baku impor bagi industri dalam negeri. Ini yang terus kita ingatkan kepada otoritas moneter untuk memitigasi segala kemungkinan yang terjadi dan supaya tetap nilai tukar rupiah itu berada dalam range yang diamanatkan oleh Undang-Undang APBN. Modal yang sangat baik. Ada 25 kawasan ekonomi khusus. KEK. Oke. Jadi mulai dari Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, kemudian Galang, Lok Semawe dan seterusnya. Kalau ini terus dipromosikan ke publik bahwa di dalamnya ada tax allowance, ada tax holiday, daya tarik ya, insentif ya. Ada pembebasan bea masuk, kemudian ada layanan perizinan satu pintu, satu atap gitu. Saya yakin cukup optimis karena kalau kita melihat angkanya, Bang Leo, akumulatif investasi yang masuk di 25 kawasan ini itu sudah mencapai 336 triliun. Khusus untuk 2025 itu 82,6 triliun. Investasi dan itu didominasi industri manufaktur. Nah, bagaimana pemerintah terus meyakinkan investor global tentang ketersediaan sarana dan kebijakan ini sehingga mereka tertarik untuk masuk di Indonesia dan itu sangat potensial untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus mendorong ekonomi sekaligus pertumbuhan ekonomi kita, apalagi daya saing ekonomi kita bisa lebih baik ke depannya, Bang Leo. Kalau soal nilai tukar rupiah bagaimana, Kang Samad? Ini Bank Indonesia kan terus-terusan di pasar, tapi ini kan juga tekanan dari Timur Tengah ini, bagaimana, Kang? Iya, Bang Leo, memang nilai tukar rupiah ini kita terus mengingatkan otoritas moneter dalam operasi moneter mereka untuk terus memitigasi resiko yang penuh ketidakpastian, ada faktor domestik tetapi didominasi oleh faktor global. Nah, dampaknya terhadap bahan baku impor bagi industri dalam negeri. Ini yang terus kita ingatkan kepada otoritas moneter untuk memitigasi segala kemungkinan yang terjadi dan supaya